Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat YouTuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik para sobat YouTuber, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang pengenalan tentang kesulitan belajar, yang mana di sini tentunya kesulitan belajar ini adalah hal yang harus menjadikan perhatian kita sebagai orang tua tentunya ya, dalam hal pendampingan dari pendidikan untuk anak kita ya. Nah, di sini kesulitan belajar ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seorang siswa, mulai dari kinerja akademis hingga kesejahteraan emosional. Dalam hal ini penting untuk memahami tanda-tanda kesulitan belajar dan upaya untuk mengatasi masalah ini. Hal ini juga memungkinkan guru dan orang tua untuk memberikan dukungan yang tepat kepada siapa yang membutuhkan. Berikutnya di sini tanda-tanda siswa mengalami kesulitan belajar. Oke, baik, sebelum kita lanjut kita dengarkan intro yang satu. Baik Bapak Ibu, dimanapun berada, berikutnya adalah tanda-tanda siswa mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah penurunan kinerja akademis. Siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali mengalami penurunan drastis dalam hasil belajar mereka. Ini bisa terlihat dari nilai ujian yang menurun atau kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademis. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kita perlu memperhatikan yang mana penurunan kinerja akademis ini bisa dilihat dari tugas siswa, baik itu berupa nilai ataupun penyelesaian tugas yang lainnya. Nah, ini sangat terlihat sekali jika terjadi penurunan. Ini merupakan tanda siswa mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, kurang percaya diri. Kurangnya keyakinan diri terkadang menjadi indikasi kuat bahwa sekarang seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Mereka mungkin merasa cemas atau takut gagal di sekolah. Nah, ini tanda yang kedua Bapak Ibu. Jadi kurang percaya diri ya, merupakan indikasi yang kuat seorang siswa mengalami kesulitan belajar. Kemudian tanda yang ketiga ini adalah perubahan emosional, yaitu siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali menunjukkan perubahan emosional seperti mudah marah, gelisah, atau bahkan menarik diri dari interaksi sosial. Nah, ini perlu Bapak Ibu kenali ya, merupakan tanda yang ketiga, yaitu perubahan emosional ya. Jadi ketika kita ajak komunikasi mudah marah, kemudian gelisah, atau bahkan menarik diri dari interaksi, jadi dia pendiam ataupun menjauhi pergaulan dengan sesama temannya. Nah, ini merupakan ciri daripada tanda mengalami siswa tersebut adalah mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keempat itu adalah ketidakmampuan merencanakan waktu. Beberapa siswa mungkin kesulitan mengatur waktu dan merencanakan tugas sekolah dengan baik, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja akademis mereka. Nah, ini ciri yang keempat Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita pahami tentunya di sini siswa itu
kesulitan dalam mengatur waktu dan merencanakan tugas sekolah Bapak Ibu, yang ini tentunya akan mempengaruhi kinerja akademis dari siswa tersebut. Kemudian yang kelima, ini adalah kurang konsentrasi. Nah, siswa yang mengalami kesulitan belajar seringkali mengalami kesulitan memiliki masalah dalam mempertahankan konsentrasi atau fokus pada tugas-tugas sekolah. Nah, jadi kurangnya konsentrasi ini adalah berpengaruh pada kesulitan belajar siswa, Bapak Ibu ya. Jadi kelima hal ciri inilah yang perlu Bapak Ibu kenali ya dalam melihat kondisi siswa mengalami kesulitan belajar. Ini harus kita pahami Bapak Ibu ya, utamanya sebagai pendidik atau sebagai guru. Berikutnya di sini adalah kesulitan belajar dalam mata pelajaran tertentu. Ini tentunya ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan belajar karena faktor lingkungan, seperti kurangnya dukungan di rumah atau kurangnya sumber daya belajar. Ini juga mempengaruhi Bapak Ibu. Jadi dalam mata pelajaran tertentu ini adalah faktor yang perlu kita perhatikan ya, baik itu mungkin ada kurangnya dukungan dari rumah atau mungkin kurangnya sumber daya belajar atau pendukung dari mata pelajaran yang tertentu tersebut ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua itu adalah metode pengajaran. Kesulitan belajar juga bisa dipengaruhi cara mata pelajaran diajarkan. Pendekatan yang tidak sesuai dengan gaya belajar siswa dapat menjadi hambatan. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengajar, kita harus bisa mengkondisikan apakah pembelajaran kita sangat diminati oleh siswa ataukah membosankan ya. Ini harus diperhatikan Bapak Ibu, karena dengan kita mengajar kemudian tanpa kita memperhatikan gaya mengajar kita, tentunya ini akan berdampak pada siswa kita ya. Apakah dia akan fokus dengan materi kita ataukah dia akan memperhatikan dengan apa yang kita ajarkan. Ini tentunya akan berpengaruh Bapak Ibu. Maka dari itu metode pembelajaran ini juga perlu kita cermati. Jadi metode apa yang tepat untuk kita untuk memberikan materi pada siswa ini harus menjadi perhatian. Kemudian yang ketiga adalah hambatan pribadi. Selain itu ada juga faktor-faktor pribadi seperti kurangnya kepercayaan diri atau pengalaman negatif sebelumnya yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam mata pelajaran tertentu. Nah, ini ada faktor pribadi Bapak Ibu, jadi tentunya ini juga harus kita cermati ya, yang mana faktor-faktor pribadi yang dimiliki oleh siswa ini kita harus perhatikan sehingga kita bisa mengetahui bahwa apakah siswa tersebut mengalami kesulitan belajar atau tidak. Kita bisa mencermati dari faktor ini tadi ya. Misalkan contohnya di sini adalah kurangnya kepercayaan diri. Nah, ini tentunya hal yang mempengaruhi dari kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran tertentu. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, tentunya buat yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kesulitan belajar dalam memahami konsep. Nah, di sini yang pertama adalah kesulitan mengaitkan konsep ya. Siswa mungkin kesulitan memahami hubungan antara konsep-konsep yang diajarkan. Hal ini bisa membuat mereka kewalahan atau kebingungan. Jadi Bapak Ibu, tentunya di masing-masing siswa ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda Bapak Ibu, sehingga di sini kita juga harus mencermati bahwa konsep-konsep yang kita berikan atau materi yang kita berikan harus memperhatikan kemampuan anak ya. Jadi kita tidak boleh serta-merta mengajar tanpa kita memperhatikan kemampuan siswa ya, karena kalau kita tidak memperhatikan, otomatis siswa yang cepat akan menjadi bisa menerima, tapi siswa yang sedang pun juga bisa masih mengikuti ya. Sementara siswa yang mungkin kurang bisa fokus ya akan kewalahan atau kebingungan dalam memahami materi atau konsep kita. Nah, ini tentunya harus menjadikan perhatian khususnya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua,
ini adalah memiliki kesulitan mengingat informasi. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengingat informasi yang diperlukan dalam memahami konsep-konsep tertentu yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil belajar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kemampuan siswa ini tentunya berbeda-beda ya Bapak Ibu, apalagi kemampuan dalam mengingat ya. Jadi masing-masing siswa ada yang mungkin cukup kuat dalam mengingat materi, kemudian ada yang tidak mampu mengingat sama sekali ya, dan ini pun faktornya banyak Bapak Ibu. Ketika mungkin siswa mau bisa berkonsentrasi, bisa fokus dan tidaknya, ini juga akan berpengaruh pada kemampuan mengingat dari materi atau konsep yang kita berikan kepada siswa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di sini tentunya kurangnya penerapan konsep ya. Jadi kesulitan untuk menerapkan konsep-konsep yang dipelajari juga bisa menjadi tanda bahwa seorang siswa mengalami kesulitan belajar dalam memahami konsep. Hal ini biasanya terlihat dalam tugas-tugas praktek atau proyek. Nah, ini tentunya Bapak Ibu juga harus kita pahami bersama ya Bapak Ibu ya, tentang kurangnya penerapan konsep. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, kesulitan belajar dalam konsentrasi. Nah, di sini tentunya secara survei ini dinyatakan bahwa 40% persentase siswa terpengaruh. Sekitar 40% siswa mengalami kesulitan belajar dalam mempertahankan konsentrasi selama pelajaran di kelas ya. Jadi kurang lebih 40% Bapak Ibu yang tentunya siswa ini kurang mampu ya mempertahankan konsentrasi atau fokus dalam pelajaran Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 tanda-tanda kurang konsentrasi ya. Tanda-tanda kurang konsentrasi bisa berupa seringnya melamun, kemudian terlihat tertekan selama pelajaran ya, atau kesulitan untuk memahami tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini juga merupakan tanda dalam hal kurangnya konsentrasi Bapak Ibu. Kemudian kesulitan belajar dalam mengorganisir waktu. Yang pertama, tidak efisien dalam mengerjakan tugas. Siswa yang mengalami kesulitan dalam mengorganisir waktu seringkali menghabiskan waktu lebih lama dari yang seharusnya saat mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian yang kedua, di sini adalah sering ketinggalan tugas. Kesulitan dalam mengatur waktu juga bisa menyebabkan siswa seringkali ketinggalan tugas dan proyek-proyek yang seharusnya diselesaikan tepat waktu. Nah, ini tentunya siswa ini pun juga ketidakmampuan dalam mengorganisir waktu ini tentunya akan berdampak pada kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga di sini adalah ketidakmampuan merencanakan aktivitas. Beberapa siswa mungkin kesulitan merencanakan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan baik dalam urusan sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, ini 3 faktor inilah yang mempengaruhi dari kesulitan belajar, utamanya dalam organisasi waktu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita kaji bersama ya, perlu kita analisis bersama bahwasanya ketiga faktor inilah yang juga mempengaruhi kesulitan belajar siswa dalam merorganisir waktu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya di sini adalah solusi. Nah, sekarang solusinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, di sini solusinya adalah identifikasi tipe belajar. Jadi membantu siswa mengidentifikasi cara belajar yang paling efektif bagi mereka. Bisa membantu mengatasi banyak kesulitan belajar yang berkaitan dengan pemahaman konsep dan konsentrasi. Nah, ini yang pertama adalah identifikasi Bapak Ibu ya dalam hal tipe belajar. Kemudian yang kedua di sini adalah dukungan individual. Jadi memberikan dukungan individual baik dari guru maupun penyedia layanan pendidikan khusus
dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam kinerja siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu harus bisa memberikan dukungan kepada siswa tersebut agar bisa memberikan penyediaan layanan yang khusus. Jadi kita harus memperhatikan kepada siswa yang mungkin terlambat dalam berkonsentrasi, kemudian dalam hal fokus ya. Ini tentunya harus kita perhatikan Bapak Ibu, sehingga dengan kita memberikan dukungan ini tentunya akan memberikan motivasi pada siswa yang dirasa terlambat dalam mengingat, dalam menerima pelajaran, sehingga mereka juga tersolusikan di dalam kesulitan belajar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, intervensi kognitif. Artinya di sini adalah seperti terapi bicara atau bimbingan dapat membantu siswa mengatasi beberapa tanda kesulitan belajar yang berkaitan dengan konsentrasi dan pemahaman konsep. Nah, ini pun juga tentunya harus menjadikan perhatian Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa memberikan komunikasi dan bimbingan khusus kepada mereka anak yang mungkin perlu menjadikan perhatian, sehingga siswa yang kita kenali dengan tanda-tanda kesulitan belajar tadi akan mendapatkan solusi untuk bisa lebih memperhatikan kembali. Nah, di sini terakhir adalah kesimpulan Bapak Ibu. Jadi, kesimpulan dan saran dan untuk mendukung siswa dalam mengatasi belajar, yang pertama itu adalah dukungan keluarga. Jadi, dukungan yang kuat dari keluarga sangat diperlukan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan belajar mereka. Komunikasi terbuka dan pemahaman dari orang tua dapat membuat perbedaan yang besar. Jadi yang pertama adalah dukungan keluarga. Jadi sekali lagi orang tua harus bisa memberikan perhatian khusus kepada anak ya, agar tidak terjadi adanya kesulitan dalam belajar. Kemudian yang kedua ini adalah pendirian sekolah. Pendirian sekolah yang inklusif menyediakan sumber daya untuk berbagai gaya belajar adalah kunci untuk mendukung siswa dengan kesulitan belajar. Nah, artinya apa? Di sini Bapak Ibu tentunya dari pihak guru, dari pihak pengajar, ini harus bisa memberikan variasi gaya belajar Bapak Ibu. Yang mana tentunya di sini untuk bisa mempengaruhi pada siswa agar tidak bosan mengikuti materi-materi kita. Sehingga apa? Dia pun juga tidak akan berdampak pada kesulitan belajar. Tentunya seperti itu Bapak Ibu yang dimaksudkan. Kemudian yang ketiga itu adalah penyediaan bimbingan. Penyediaan bimbingan dan dukungan ekstra di sekolah bisa membantu siswa menemukan cara belajar yang paling cocok bagi mereka. Nah, artinya Bapak Ibu, bimbingan ini tentunya diberikan khusus kepada siswa yang memang sudah kita kenali kesulitan belajarnya. Sehingga apa? Dengan kita memberikan bimbingan khusus ekstra kepada siswa tersebut, tentunya ini akan menemukan solusi bagi siswa yang kesulitan belajar. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya penerimaan. Penting untuk menciptakan lingkungan di sekolah yang mendorong penerimaan dan pemahaman terhadap siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ini bisa membantu menghilangkan stigmatisasi yang terkadang terjadi. Intinya Bapak Ibu, inilah keempat kesimpulan yang bisa memberikan dukungan untuk mengatasi kesulitan siswa. Baik Bapak Ibu, secara teori semacam itu, dan nantinya Bapak Ibu monggo diterapkan di lapangan Bapak Ibu dengan mengenali tanda-tanda dari kesulitan anak ya dalam hal belajar, maka di sini kita bisa solusikan untuk bisa mengatasi siswa atau anak yang mengalami kesulitan belajar. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, kalau memang ini bermanfaat, silakan di like dan di share, dibagikan kepada teman-teman yang lainnya. Dan apabila dalam penyampaian tutur kata saya ada yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Salam bahagia, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.